Bagaimana perang Napoleon di Eropa berpengaruh pada jatuhnya Kesultanan Yogyakarta di tahun 1812? Ya, peristiwa itulah yang kita kenal sekarang dengan peristiwa Geger Sepehi. Sebuah peristiwa yang namanya berasal dari pasukan sepoi India di bawah Inggris yang menyerang ke Yogyakarta. Lidah orang Jawa sulit melafalkan sepoi, sehingga mengalami pergeseran bunyi menjadi Sepehi. Peristiwa ini menjadi babak kelam dalam sejarah Nusantara, ketika api ambisi Eropa menjalar jauh ke timur, menyulut kekacauan dan akhirnya perebutan kekuasaan. Selamat datang di podcast Hidden Stories, podcast naratif yang akan membawa Anda menelusuri jejak-jejak peristiwa besar yang membentuk wajah bangsa ini. Di episode kali ini, kita akan menyelami bagaimana gelombang besar konflik di Eropa, perang Napoleon, mengguncang tanah Jawa, memecah kerajaan, dan menggulingkan tahta yang telah berdiri kokoh selama beberapa dekade. Segalanya dimulai dari titik awal yang jauh di tahun 1789, ketika Prancis dirundung sebuah revolusi. Revolusi Prancis adalah sebuah gerakan sosial politik besar yang mengguncang tatanan lama di Eropa oleh rakyat yang sudah muak dengan kezaliman elit penguasa. Mereka menyuarakan ide-ide liberal dan pada akhirnya menggulingkan kekuasaan absolut Raja Louis ke-16 dan mengubah wajah Prancis dari yang semula kerajaan menjadi sebuah republik. Jatuhnya Louis tak serta-merta membuat Prancis berada dalam ketenangan, sebab revolusi terus berlanjut, hingga muncullah sosok yang kemudian dikenal luas di dunia sebagai Napoleon Bonaparte. Seorang jenderal muda yang dengan kecerdasannya berhasil memimpin pasukan Prancis melakukan invasi ke seluruh penjuru Eropa. Salah satunya Belanda, sang tuan tanah negeri Jawa. Maka sejak saat itulah Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Dan dari keadaan itulah seluruh tanah jajahan Belanda di Hindia Timur, termasuk di dalamnya Jawa, mendapati dirinya dipertuan oleh penguasa yang baru, Perancis. Liberté, égalité, fraternité, atau kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan adalah ide-ide revolusioner yang berhasil menumbangkan Louis ke-16 selama revolusi Prancis, yang kini dianggap sebagai wabah yang kapan saja dapat menjangkiti tahta para raja di Eropa. Selain itu, invasi besar-besaran Napoleon ke Italia beberapa tahun sebelumnya dan penobatannya sebagai Kaisar Prancis pada 1804 membuat bangsa Eropa tak bisa lagi menahan dirinya. Mereka pada akhirnya bersatu dan berkoalisi untuk menghentikan Napoleon, Prancis, dan ide-ide revolusioner yang dibawanya. Situasi yang panas ini mencapai titik didihnya ketika pada 1803 meletus di seluruh daratan Eropa, Perang Napoleon, sebuah perang yang walaupun pemeran utamanya adalah negara-negara barat, namun dampaknya meluas jauh ke timur, ke tempat di mana nasib tanah jajahan dipertaruhkan, dan Jawa adalah salah satunya. Hal itu terbukti ketika pada tahun 1806 Napoleon mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa Belanda. Dan 2 tahun berselang, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Daendels adalah seorang revolusioner dan pembenci feodalisme raja-raja Jawa. Sikapnya ini kemudian menyebabkan bencana besar bagi pribumi dan membuatnya dikenal hingga sekarang sebagai kolonis yang kejam. Situasi kacau di Jawa tak berhenti di situ. Di balik gejolak yang ditinggalkan Daendels, ada kekuatan lain yang mulai mendekat. Tuan baru yang tengah mengintai dari kejauhan. Inggris dengan peperangannya melawan Prancis di Perang Napoleon, menuntun mereka untuk turut serta melakukan pertaruhan di Jawa. Dan hal itu terjadi pada 4 Agustus 1811
ketika 60 kapal perang armada Inggris menyerbu perairan Batavia. Dengan kekuatan militer yang jauh lebih unggul, pasukan Inggris bergerak cepat. Mereka mendarat, mengepung, dan dalam waktu sekitar 3 jam saja berhasil merebut Batavia. Dari sinilah babak baru dimulai. Pemerintahan kolonial Inggris resmi mengambil alih Jawa. Sementara Jawa terus-menerus terlempar dari satu tuan ke tuan lainnya, dari Belanda ke Perancis dan kini Inggris. 1811, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Gubernur Jenderal Batavia yang baru. Dan sebuah bencana politik yang membersamainya kini datang menghampiri raja-raja Jawa yang sama sekali belum siap untuk menghadapinya. Sementara itu, ketika Perang Napoleon sedang berkecamuk hebat di daratan Eropa dan tahta koloni terus berpindah dari satu pihak ke pihak lain di Batavia. Di Jawa, di balik tembok-tembok keraton, 3 pusat kekuasaan pribumi justru dirundung intrik politik yang mencekam. Ketika perang sedang terjadi di Eropa, tak ada satupun orang Jawa yang tahu bahwa konsekuensi-konsekuensi peristiwa tersebut akan berdampak hingga ke tempat tinggal mereka, membuat mereka justru sibuk berselisih satu sama lain daripada bersatu untuk menghadapi bencana bersama yang akan datang. Antara Pakubuwono IV dengan Mangkunegoro II terjadi perselisihan sengit di Surakarta, dan antara Kasunanan dengan Kasultanan pun juga demikian. Keadaan Jawa yang sudah rusak ini kemudian semakin diperparah ketika Dendles diangkat sebagai Gubernur Jenderal pada 1808. Sebuah penunjukan yang merupakan konsekuensi lanjutan dari Perang Napoleon di Eropa. Begitu menjabat, Dendles segera melakukan banyak reformasi ketatanegaraan di seluruh wilayah jajahan dan memperlakukan raja-raja Jawa seolah-olah mereka adalah raja taklukan Batavia. Perubahan oleh Dendles ini memang disambut baik oleh Pakubuwono, namun sebaliknya membuat Hamengkubuwono muak. Periode ketegangan di Jawa ini pada akhirnya mulai pecah di tahun 1810 ketika Raden Ronggo Prawiro-Dirjo III yang merupakan Bupati Wedono wilayah Monconegoro Kesultanan Yogyakarta mengadakan pemberontakan terhadap Dendles. Pemberontakan itu pada akhirnya memang dapat dengan mudah diredam, namun berakibat pada lunturnya kepercayaan Batavia terhadap Yogyakarta. Pemerintah kolonial curiga bahwa Karaton Yogyakarta diam-diam mendukung pemberontakan itu. Tak cukup selesai sampai di situ. Setelahnya, Hamengkubuwono II justru membuat keputusan yang fatal ketika ia secara sepihak menggantikan Patih Danurejo II dengan putra adiknya, Pangeran Notokusumo. Padahal, pengangkatan Patih berdasarkan perjanjian tahun 1743 merupakan jabatan yang ditunjuk bersama antara Sultan dengan pemerintah kolonial. Segera sesudah itu, Dendles mengultimatum Hamengkubuwono untuk segera mengangkat kembali Patih Danurejo dan memikul tanggung jawab atas pemberontakan Raden Ronggo Prawiro-Dirjo beberapa bulan sebelumnya, yang sama sekali tak digubris olehnya. Pada Desember 1810, Dendles yang sudah geram membawa 3.200 serdadu untuk mengepung Keraton Yogyakarta. Hamengkubuwono II diturunkan. Posisinya kemudian digantikan oleh putra mahkota sebagai Hamengkubuwono III. Danurejo II yang sebelumnya dicopot oleh Sultan diangkat kembali sebagai patih, sementara Pangeran Notokusumo dibuang ke Cirebon. Meski dilengserkan, Hamengkubuwono II masih diizinkan untuk tetap tinggal di dalam istana, meskipun jelas kekuasaannya sudah habis. 7 bulan berselang, Kesultanan Yogyakarta yang belum sepenuhnya pulih dari insiden sebelumnya, kini dihadapkan pada bencana lain yang kembali datang menghadang. Inggris tiba sebagai penakluk yang baru pada 1811. Dan sebagaimana kedatangan Dendles, kedatangan Inggris juga merupakan percikan api Perang Napoleon di Eropa. Masa transisi yang penuh kekacauan ini kemudian dimanfaatkan oleh Hamengkubuwono II untuk mentahtakan dirinya kembali, menurunkan putranya Hamengkubuwono III, dan mengeksekusi mati Patih Danurejo II.
yang baginya dianggap pengkhianat pada insiden 7 bulan sebelumnya. Hamengkubuwono II sendiri salah mengira bahwa pemerintahan Raffles akan berbeda dengan Daendels. Sedangkan pada kenyataannya, sama halnya dengan Daendels, Raffles adalah seorang revolusioner dan penentang segala macam praktik-praktik feodal. Dan Hamengkubuwono II juga masih sama seperti biasanya, membenci keterlibatan orang-orang Eropa di Jawa. Sementara itu di Batavia, Raffles pada awalnya menganggap aksi Hamengkubuwono II yang mentahtakan dirinya kembali itu sebagai angin lalu saja. Sehingga pada Desember 1811, ia datang ke Keraton Yogyakarta untuk berkunjung. Terlihat jelas pada waktu itu kebencian Hamengkubuwono II terhadapnya, yang menyambutnya secara buruk di keraton. Dari keadaan ini, dan untuk kesekian kali, hubungan antara Gubernur Jenderal di Batavia dan Sultan di Yogyakarta kembali memanas. Sementara di sisi lain, Pakubuwono IV yang sebelumnya selalu bersikap pasif, kini mulai secara diam-diam bersekongkol dengan Hamengkubuwono II untuk menentang Batavia. Raffles yang mendengar desas-desus persekongkolan itu merasa sudah saatnya untuk menyerang kembali Sultan dan istananya. Apalagi sebelumnya, ia baru saja dihina oleh Sultan ketika berkunjung. Pada bulan Juni tahun 1812 menjadi babak kelam berikutnya dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta. 1.200 prajurit dari Eropa dan sepoi dari India didukung oleh 800 legiun Mangkunegara, mengepung untuk kedua kalinya Hamengkubuwono II di istananya. Raffles juga membebaskan Notokusumo yang sebelumnya diasingkan di Cirebon untuk mendukung petualangan militer Inggris ini. Selama pertempuran tersebut, terjadi tembak-menembak artileri antara pasukan Batavia dengan Kesultanan. Sementara Pakubuwono IV yang sebelumnya berjanji akan saling bahu-membahu dengan Hamengkubuwono II untuk mengusir orang-orang Eropa justru tak berbuat apa-apa kecuali menempatkan pasukannya di seberang jalur-jalur komunikasi pasukan Inggris tanpa melakukan langkah lebih lanjut. Pada 20 Juni 1812, setelah beberapa hari mengepung, Inggris akhirnya berhasil menjebol pertahanan pasukan Kesultanan. Penyerbuan kali ini menjadi malapetaka besar bagi Kesultanan Yogyakarta yang tak pernah sekalipun terbayangkan sebelumnya. Senilai 850.000 riksdolar harta istana disita sebagai rampasan perang. Lebih dari 75 naskah kuno terdiri atas sekitar 30.000 halaman babat, undang-undang, dan karya sastra Jawa dirampas dari perpustakaan keraton, dan hingga kini lembar demi lembar naskah itu disimpan sebagai bagian koleksi di British Library, arsip negara, piagam-piagam kebijakan, bahkan gamelan keraton, semua dilucuti dan dibawa ke Batavia, kemudian diangkut ke Eropa. Di tengah kehancuran itu, Hamengkubuwono II untuk kali kedua diturunkan dari tahta dan kemudian diasingkan oleh Inggris ke Ambon. Sementara tahta kesultanan kembali diduduki oleh putranya Hamengkubuwono III. Dan Pangeran Notokusumo yang telah membantu Inggris dianugerahkan sebuah tanah lungguh seluas 4.000 cacah dan diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam I dan menandai lahirnya Kadipaten Pakualaman sebagai kantong kekuasaan semi-independen baru di Tanah Jawa. Yang Tanah Jawa kembali terpecah dan kini menjadi 4 pusat politik: Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Mangkunegara, dan Kadipaten Pakualaman. Dan begitulah Geger Sepehi, sebuah peristiwa yang lahir dari konflik jauh di Eropa tapi berakhir mengguncang tahta di Yogyakarta. Dari Napoleon di Prancis hingga Raffles di Batavia, semua ikut ambil bagian dalam cerita ini. Sebuah pengingat bahwa sejarah Indonesia tak pernah sepenuhnya lepas dari arus besar dunia. Terima kasih sudah mendengarkan Hidden Stories. Sampai jumpa di episode berikutnya. Papa.